Guys, banyak yang minta gua bahas tentang yang ngaku-ngaku nabi ke-26 yaitu Joseph Paul Jang. Jadi Joseph Paul Jang ini berada di Belanda kalau nggak salah ya. Jadi orang ini sangat kontroversial sekali ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa dia ngaku jadi nabi ke-26? Kenapa nggak ke-30 gitu, ke-50 gitu, atau nabi ketiga, keempat gitu? Dari mana urutannya? Kok bisa nabi ke-26? Apakah nabi ke-26 ini ada dalam kitab suci agama Abrahamik? Kalau misalnya Joseph Paul Jang ini lahir pada abad ke-7 misalnya, atau abad pertama misalnya, ya, apakah dia akan dijadikan nabi? Menarik untuk kita bahas. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, konsep nabi itu kan sebenarnya konsep yang sangat absurd sekali ya. Karena gini guys, ukuran seseorang nabi itu kan nggak ada semacam standarnya ya. Misalnya nih, ya, contoh misalnya mau jadi profesor, ada standarnya, harus sekolah misalnya. Ya, S1, S2, S3 gitu. Itu kan ya ukuran daripada seorang profesor ya. Tapi kalau nabi itu kan nggak ada standarnya gitu. Ya. Biasanya nabi itu disematkan oleh orang-orang ya. Oh, ini cocok jadi nabi. Oh, kamu nabi ya. Dan biasanya nabi ini mengaku dapat wahyu. Ya, saya tidak menyalahkan nabinya ya, mohon maaf ya. Tapi saya berusaha mengambil dari sudut pandang antropolog atau dari sudut pandang yang sangat-sangat objektif ya, bukan daripada subjektif ya. Jadi gini guys, kalau misalnya Joseph Paul Jang ini lahirnya di abad ke-7 misalnya, abad pertama atau kedua sampai abad ke-7, menurut saya pribadi, ya ini menurut saya pribadi ya, bisa saja kemungkinannya, bisa saja uh, Paul Jang ini jadi nabi gitu. Kenapa? Karena zaman itu belum ada yang namanya kamera gitu. Saya ngambil dari sudut pandang yang objektif ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengatakan dari sudut pandang agama, jadi nabi seperti ini, bla bla bla. Nggak jadi masalah, saya tidak masalah seperti itu ya. Tapi saya melihat ada fenomena yang sangat menarik gitu, ya biar kita berpikir secara rasional gitu. Karena zaman abad pertama sama abad ke-7 itu kan belum ada yang namanya kamera HP misalnya ya, seperti zaman sekarang. Ada kamera Oppo, kamera iPhone misalnya. Kemudian kamera-kamera seperti yang kita gunakan untuk merekam video misalnya. Belum ada. Sehingga ya ketika ada orang misalnya nih, ya mohon maaf, gak semuanya nabi ya. Saya tidak mengatakan nabinya siapa gitu ya. Oknum lah, katakanlah oknum misalnya ya. Walaupun saya mengatakan ini sangat jijik ya. Oknum nabi misalnya. Oknum nabi mengatakan, oh saya bertemu dengan malaikat misalnya. Di mana lu bertemu dengan malaikat? Ya kemarin saya ketemu di suatu tempat misalnya. Terus saya diberi wahyu misalnya. Jadi orang-orang kan nggak bisa mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Karena apa? Karena agama itu ranah subjektif ya, bukan objektif. Kalau misalnya ada mengaku-ngaku nabi zaman sekarang gitu, saya ketemu dengan malaikat tadi malam. Mana buktinya lu ketemu sama malaikat? Mana videonya? Mana bukti videonya? Pasti dirujak sama netizen ya kan. Kalau zaman sekarang ngaku-ngaku jadi nabi. Sama halnya dengan kasusnya dengan Joseph Paul Jang ini ya. Dia mengaku dia nabi ke-26. Itu kan kita nggak terima karena apa? Karena zaman sekarang kan sudah ada yang namanya kamera, HP. Mana lu ketemu sama malaikat? Jadi biasanya nabi di zaman dulu itu dikatakan nabi karena dia pembawa wahyu dan bertemu dengan malaikat gitu. Ya, saya tidak menyebutkan nabinya ya. Ya katakanlah oknum nabi gitu. Oknum nabi ketemu misalnya sama malaikat. Tapi kan nggak ada orang yang lihat kan. Bukan berarti saya menyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan agama ya. Tapi mari kita melihat masalah ini dari sudut pandang yang objektif gitu ya. Yang rasional gitu, yang logis gitu. Kan nggak ada yang bisa ini ya, mengkonfirmasi. Makanya saya mengatakan bahwa keimanan seseorang itu nggak bisa diukur. Jadi kita harus memisahkan antara agama dengan negara. Karena apa? Karena agama itu ranahnya subjektif, bukan ranah objektif. Jadi negara itu nggak boleh digabung dengan negara. Karena apa? Karena negara itu harus mengurusi suatu hal yang objektif, bukan subjektif.
Contoh misalnya, ya dalam agama tertentu di Konoha mengatakan bahwa nabi tertentu ketemu dengan malaikat misalnya, atau bermimpi bertemu dengan Tuhan misalnya. Apakah ini bisa dibuktikan? Nggak bisa. Apakah ini bisa dibawa ke pengadilan? Nggak bisa. Ya, karena apa? Karena itu kan ranahnya subjektif gitu. Ranah ilahi itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak ya yang mengatakan, oh karena kamu bukan beriman gitu, kamu tidak beriman gitu. Kemudian karena kamu oh tidak percaya dengan metafisika gitu, nanti akan masuk ke metafisika, metalurgi, meta neuroscience dan sebagainya. Aduh, ada banyak ya. Tapi pada faktanya metafisika itu kan nggak bisa ya dimetafisikakan sesuatu hal yang berbau goib sebenarnya. Sesuatu hal yang ilahi itu nggak bisa dimetafisikakan. Nggak bisa. Jadi itu bukan apple to apple. Metafisika itu kan digunakan ya di dalam dunia sains itu ya. Sesuatu hal yang belum terbukti tapi akan terbukti. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kan dalam dunia kenabian itu kan sesuatu hal yang sudah mengaku bahwa dia menerima wahyu dan menerima kunjungan daripada Tuhan atau bermimpi ketemu Tuhan itu kan nggak bakal bisa dibuktikan secara ilmiah dengan cara apapun, nggak bisa. Ya, sama seperti orang mimpi gitu ya. Orang mimpi ketemu Tuhan, apa nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Ya, jadi secara tidak langsung banyak dari agama itu sesuatu hal yang itu kan menurut gue gitu. Menurut penafsiran gue gitu, menurut pandangan gue. Jadi agama nggak boleh mengurusi hal yang seperti ini, yang menurut gue seperti ini ya. Menurut gue itu harus negara itu seperti ini, nggak bisa. Negara itu harus rasional gitu. Makanya saya heran ya kenapa di Konoha itu orang pemerintah Konoha itu mengurusi agama gitu. Agama itu kan suatu hal yang subjektif gitu, harusnya dipisahkan. Itulah alasannya kenapa orang-orang Kristen gitu atau orang Konghucu ya dan orang-orang yang tinggal di negara maju itu mereka sadar betul bahwa agama itu nggak boleh digabung dengan negara. Ya nggak percaya gini, coba lihat data. Apakah ada negara maju di dunia ini ya yang mereka menggabungkan agama dengan negara? Nggak ada satupun, nggak ada. Ya, sedangkan Turki aja mereka sekuler memisahkan antara negara dengan agama. Turki juga sudah dikata-katain Kemal Atatürk itu jasadnya tidak diterima oleh bumi. Kemal Atatürk itu sangat berdosa. Kan dikata-katain tuh ya. Kenapa Kemal Atatürk ini dikata-katain di Konoha? Karena warga Konoha itu sangat membenci yang namanya sekuler. Kenapa warga Konoha itu membenci namanya sekuler? Ya karena mereka tidak akan dapat dana hibah lagi gitu dari pemerintah. Mereka tidak akan dapat lagi ya dana itu, dana ini, dana segala macam. Itu yang mereka takutkan. Kemudian mereka juga tidak bisa bebas berpolitik gitu. Pemuka agama sibuk berpolitik gitu. Makanya ribut satu sama lain. Politik lah yang menghancur agama ya. Politik identitas di rumah ibadah ngomongin politik. Kacau kan jadinya. Jadi nggak boleh sebenarnya agama itu dikait-kaitkan dengan politik. Jadi kalau ada pun agama yang terkontaminasi dengan politik, ini sangat-sangat berbahaya ya bagi kemajuan suatu bangsa. Nggak bakal maju sampai kiamat pun nggak bakal maju. Nggak boleh. Pemuka agama itu nggak boleh berpolitik sebenarnya. Nggak boleh main dua kaki. Ya kalau lu jadi politisi sekalian. Kalau lu jadi pemuka agama, ya pemuka agama sekalian. Cuman di Konoha yang pemuka agama jadi politisi. Untuk hal seperti ini, menurut saya itu kesepian guys. Gak banyak yang bisa saya ajak diskusi kalau hal-hal seperti ini ya. Padahal ini sangat penting sekali. Gak ada negara maju dunia ini seperti Jerman, Finlandia, Norwegia, Swiss, ya negara-negara yang super maju ya. Mereka itu sangat memisahkan agama dengan negara. Tapi kenapa di Konoha menggabungkan? Dugaan saya, agama mayoritas di Konoha itu
tidak bisa dipisahkan dengan negara. Karena apa? Karena nabi dalam agama mayoritas di Konoha itu pemimpin negara dan pemimpin spiritual juga. Jadi ini sangat susah dipisahkan. Beda kalau kita bandingkan dengan agama Kristen misalnya. Yesus itu kan bukan pemimpin negara kan. Dia cuman pemimpin spiritual kan, pemimpin agama kan. Bukan pemimpin daripada negara. Jadi ini alasannya kenapa Konoha itu sangat susah jadi sekuler ya. Kita tuh sangat susah sekularisme karena nabi dalam agama mayoritas di Konoha ya, atau nabi yang dipuja-puja, yang disucikan dalam agama mayoritas di Konoha itu adalah nabi pemimpin negara, panglima perang ya, dan pemimpin spiritual juga. Sangat susah memisahkan ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi sekularisme di Indonesia? Kenapa kita tidak sekuler? Iya, sangat mempengaruhi. Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum. Makanan itu kan harus halal dan haram kan. Kemudian ya minoritas juga sangat susah berjualan makan. Kenapa? Karena harus ada halal dan haramnya gitu. Susah emang, susah ya. Kalau negara itu mengurusi agama. Susah kalau agama itu nggak bisa dipisahkan dengan negara. Jadi sama seperti mendirikan negara dalam negara. Pemuka agama itu nggak boleh ngurusin politik. Ya, itu dasarnya. Kenapa agama Kristen bisa sekuler? Ya karena Yesus itu bukan pemimpin negara, bukan panglima perang gitu. Bukan. Bukan berarti saya ngajak yang nonton video untuk masuk Kristen ya, bukan seperti itu ya. Karena saya bukan Nasrani ya. Jadi agama Kristen itu sangat bisa dipisah dengan negara itu karena sekuler ya. Makanya ya, maksudnya karena Yesus itu bukan pemimpin negara ya. Makanya negara-negara Kristen itu sangat bisa disekulerkan. Seperti Korea Selatan misalnya, seperti Jerman misalnya, Prancis dan sebagainya, rata-rata Kristen ya. Dan ini sangat bagus lagi ya untuk kemajuan suatu bangsa. Sangat bagus ya. Karena apa? Karena agama itu dipisahkan ya, bisa dipisahkan ya. Jadi catat omongan saya, selagi kita tidak sekuler ya, sampai kiamat pun kita tidak akan bisa jadi negara maju. Harus disekulerkan, harus dipisahkan agama dengan negara. Kalau tidak disekulerkan, kita tidak akan menjadi negara maju. Agama akan ngerecokin terus ya, ngerecokin terus urusan negara. Agama akan ngerecokin urusan negara. Jadi pemimpin negara itu selalu direcoki. Buktinya Kang Deddy Mulyadi misalnya. Kang Deddy Mulyadi itu kalau misalnya bikin patung misalnya ikonik, sirik. Ya, kalau pakai ikat seperti ini, dukun. Ya, kalau Kang Deddy Mulyadi misalnya ya membudidayakan budaya Sunda misalnya, menyembah leluhur gitu, klinik dan lain sebagainya. Jadi susah emang. Susah kalau agama itu ya mencampuri urusan negara gitu. Harusnya nggak boleh. Ya kalau pemuka agama pengen mencampuri urusan negara jadi politisi ya. Sekolah ya, sekolah hukum, sekolah ilmu politik gitu. Jadi pemuka agama itu nggak boleh ya main di dua kaki. Jadi saya melihat di Konoha itu banyak pemuka agama main di dua kaki. Bahkan wapres di zaman Pak Jokowi juga itu kan pemuka agama ya. Dia jadi politisi dan dia juga pemuka agama. Makanya dia tidak punya ya gagasan yang out of the box gitu. Susah ya. Kalau pemuka agama itu mengurusi negara akan susah. Selalu diganggu terus. Selalu ada pikiran-pikiran negatif gitu. Harusnya dibiarkan berdiri sendiri, negara itu biarkan berdiri sendiri ya. Jangan pemuka agama mencampuri gitu. Susah ya. Apakah Konoha itu salah menjadikan agama mayoritas di Konoha? Sehingga Konoha susah maju? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menyuapin yang nonton video ini. Jadi kalau negara itu salah memilih agama mayoritas, maka negara tersebut akan susah maju karena agama mayoritas akan mempengaruhi pola pikir mayoritas negara tersebut. Jadi nggak ada satupun negara maju di dunia ini ya kalau SDM bangsanya
terpuruk, nggak ada. SDM masyarakatnya maju, SDM negaranya maju, SDM pemuka agamanya maju, maka negara akan maju. Konoha tidak maju-maju karena apa? Karena SDM-nya dipengaruhi oleh agama. Keputusan kita sehari-hari banyak dipengaruhi oleh agama, termasuk pendidikan. Pendidikan juga digerogoti oleh agama, diganggu terus ya. Oke, saya tidak ngajak yang nonton video untuk membenci agama, tapi menyadarkan yang nonton video ini apa yang salah sebenarnya dalam negara Konoha ini. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.